Halo, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam sesi pembelajaran IPA terpadu kelas 9 secara online atau daring atau jarak jauh. Karena pandemi virus corona ini, kita akan membahas bagian yang terakhir di bab yang kelima ini tentang listrik dinamis. Ya, terasa kita sudah mencapai bagian yang terakhir di semester yang pertama ini. Ya, berarti kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Pada bagian bab yang kelima ini, kalian akan diajak untuk mengenal apa itu listrik dinamis dan segala fenomena-fenomenanya. Ya, dengan harapan atau tujuan belajar kita pada hari ini, kalian bisa mempelajari sifat-sifat listrik dinamis, mulai dari konsepnya, kemudian definisi-definisinya seperti arus listrik, beda potensial, hambatan, dan juga hukum-hukum Ohm, hukum Kirchhoff, beserta dengan penerapan-penerapan dari listrik dinamis. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita akan mulai saja belajar kita pada hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk bab yang kelima, listrik dinamis. Bagian yang akan kita pelajari yang pertama, A. Konsep listrik dinamis, B. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A. Konsep listrik dinamis. Adapun subbagian yang akan kita bahas: 1. Tentang arus listrik, 2. Hantaran listrik, 3. Rangkaian listrik, 4. Karakteristik rangkaian listrik, 5. Sumber arus listrik, 6. Sumber-sumber listrik, dan 7. Transmisi energi listrik. Pada hari ini kita akan membahas 4 bagian saja, yaitu arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, dan karakteristik rangkaian listrik. Untuk bagian 5, 6, dan 7 akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. 1. Arus listrik. Jika aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi, berarti mengandung muatan listrik positif lebih banyak, menuju tempat yang potensialnya lebih rendah, berarti mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Ya, kalau kita mempunyai 2 buah wadah, ya, dan dihubungkan dengan pipa, katakanlah wadah pertama berisi air penuh dan wadah yang kedua itu kosong. Ketika pipa dihubungkan, maka otomatis air yang berada dalam wadah pertama itu akan mengalir ke wadah kedua yang kosong. Ya, air itu dapat dikatakan sebagai listrik. Ya, jadi ketinggian permukaan air yang satu penuh, yang satu kosong itu dapat disamakan dengan beda potensial atau tegangan. Ketika air mengalir, itu dapat disamakan dengan arus listrik yang mengalir. Ya, misalnya pada baterai atau aki, itu kita hubungkan dengan lampu. Ya, di sana ada gambarnya.
muatan positif dan negatif bertemu dalam elemen lampu, maka lampu akan menyala. Yang berarti di sana terjadi perpindahan energi listrik, ya, yang disebut dengan arus listrik. Untuk menghitung berapa besar watt arus listrik, ya, atau simbolnya I, itu dapat kita gunakan dua rumus. Yang pertama, I sama dengan Q bagi T, dan I sama dengan NE dibagi T. Ya, kita dapat melihat di sana Q muatan listrik satuannya coulomb, I arus listrik satuannya ampere, T selang waktu sekon, N jumlah elektron, dan E adalah elektron. Yang kedua, hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Kemudian karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Ada bahan-bahan lain seperti silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator, bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut semikonduktor. Ya, jadi ada benda yang bisa menghantarkan arus listrik disebut konduktor, ada benda yang tidak bisa disebut isolator, sedangkan ada benda yang semula tidak bisa ketika diberikan suhu ataupun panas, dia dapat berfungsi sebagai konduktor. Nah, bahan ini disebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor itu dapat kita temukan dalam perangkat-perangkat elektronik, ya, misalnya ada resistor, kapasitor, dan lain sebagainya. Ya. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Ya, di ohmmeter itu alat yang digunakan untuk menghitung besarnya hambatan. Ya, rumus menghitung hambatan listrik, ya, secara umum adalah R sama dengan Rho dikali L Latin dibagi A, ya, di mana R adalah hambatan kawat satuannya ohm, Rho itu hambatan jenis kawat satuannya ohmmeter, dan L Latin itu panjang kawat satuannya meter, dan A luas penampang kawat satuannya meter persegi. Itu rumus untuk menghitung besarnya hambatan sebuah kawat atau kabel. Ya, dapat saya sedikit gambarkan. Ya, yang namanya hambatan itu besarnya rintangan, ya, yang menghalangi arus listrik dapat mengalir. Ya. Semakin besar hambatan, otomatis semakin kecil pula arus listrik yang dapat mengalir. Katakanlah dalam sebuah pipa kita berikan keran, ya, atau untuk mengatur keluar masuk air. Jikalau keran kita tutup setengah, maka air pun akan terhambat. Atau bahkan keran ditutup total, maka air tidak bisa mengalir. Dalam sebuah kabel atau kawat juga sama, ya, bahan-bahan yang hambatannya besar. Katakan tadi ada karet plastik, itu punya hambatan besar, ya, sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Sedangkan pada besi, tembaga, aluminium, karbon, ya, itu dikatakan punya hambatan yang relatif kecil, sehingga arus listrik itu dapat dengan mudah mengalir. Ya, ya. Rho itu hambatan jenis kawat. Setiap bahan itu mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda.
Silakan dilihat di tabel di buku masing-masing. Kemudian L Latin atau panjang kawat mempengaruhi besarnya hambatan. Ya, kalau kita menyalakan lampu rumah, ya, katakanlah lampu kamar yang seharusnya menggunakan kabel 1 meter, kita perpanjang kabelnya menjadi 100 meter. Otomatis hambatannya akan semakin besar. Jadi, kalau semakin panjang kabel atau kawat, otomatis hambatannya juga semakin besar. Kemudian A, luas penampang kawat atau ya bagian yang melingkar pada kawat. Kalau kita memotong kabel, ya, maka ada penampang melintang kabel itu, ya, disebut dengan A, ya, atau luas penampang kawat. Ya, jika nilai A itu semakin besar, maka otomatis kabelnya itu juga semakin besar. Ya. Kalau semakin besar kabel, maka sesuai dengan rumus hambatan kawat ini dikatakan hambatan total kawat itu akan semakin kecil. Jadi kalau kalian membeli kabel untuk memasang listrik di rumah masing-masing, silakan cari kabel yang bahannya bagus, artinya hambatannya itu kecil, dan juga kabel yang besar, ya, sehingga dia dapat dengan mudah mengalirkan arus listrik ketimbang kabel yang kecil ukurannya. Ya, jangan kalian kemudian merasa lebih hemat membeli kabel yang kecil, tapi akibatnya sangat fatal. Jikalau kabel kecil tidak bisa menampung listrik yang dialirkan, maka kabel itu akan semakin panas dan panas itu bisa melelehkan kabel. Akibatnya ya timbul hubungan pendek arus listrik atau korsleting, ya, yang dapat menimbulkan bencana kebakaran, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Ya. Lihat pada gambar, di sana ada rangkaian pada lampu. Jikalau kita mempunyai baterai, ya, yang kita beli di warung atau di toko, maka di sana kita dapat merangkainya menjadi sebuah rangkaian listrik. Ya. Di gambar ada 2 buah baterai dan 3 buah lampu. Masing-masing itu disusun secara seri dan secara paralel. Secara seri itu misalnya kalau pada kereta api itu secara seri, ya, karena dia bergandeng terus menerus, ya. Kemudian rangkaian paralel, setiap bagian lampu itu dihubungkan dengan muatan listrik positif maupun negatif. Silakan dibedakan pada gambar jelas mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel. Di rumah kita itu menggunakan rangkaian paralel, ya, bukan menggunakan rangkaian seri. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Kenapa rangkaian paralel itu dipilih dalam prakteknya ketimbang rangkaian seri. Ya, tetapi juga rangkaian seri juga digunakan, ya, tetapi memang penggunaannya tidak terlalu luas. Ya, ada gambar yang lainnya di bawahnya, ya, itu rangkaian pada baterai, itu beberapa susunan, ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, ada 2 buah baterai dan 3 buah baterai, masing-masing disusun secara seri dan secara paralel. Silakan kalian amati gambar tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas hambatan listrik jikalau dihubungkan dengan sumber arus listrik. Katakanlah sebuah kabel, ya, itu dihubungkan dengan listrik, maka di sana jelas akan ada arus yang mengalir, ya, karena perbedaan beda potensial atau tekanan. Jadi, seorang ahli fisika bernama Ohm itu membuat suatu formula atau aturan yang menghubungkan antara
hambatan listrik, beda potensial, dan kuat arus listrik. Ya, satuannya volt untuk beda potensial, kemudian arus listrik itu ampere, dan ohm untuk hambatan. Jadi R sama dengan V dibagi I. Hambatan sama dengan beda potensial dibagi arus listrik. Ya, itu ada grafik ya, hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik. Yang keempat, kita masuk pada pembahasan karakteristik rangkaian listrik ya. Kita akan membahas lebih jauh bagaimanakah fenomena dari sifat kelistrikan. Satu, ada hukum Kirchhoff yang pertama ya, menyebutkan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Ya, perhatikan gambar di sana ada percabangan ya. Katakanlah sebuah sambungan kabel lah ya. Maka di sana ada I1 dan I2 itu disebut sebagai I masuk ya, atau arus yang masuk. Kemudian I3, I4 dan I5 disebut sebagai arus keluar. Ya, I1 ditambah I2 itu harus sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Kalau misalnya I1 dan I2 itu masing-masing 3 ya, sehingga I1 3, I2 3, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 6 ya. I1 plus I2 sama dengan 6 misalnya ya, maka I1, I4, I5 juga harus sama dengan 6 ya, itu hukum Kirchhoff ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian GGL ya, dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup ya. Ini kita berbicara ya mengenai gaya gerak listrik ya, atau GGL dalam suatu baterai atau sumber tegangan ya. Di gambar itu ada E itu simbol GGL ya, atau tegangan dalam suatu baterai. Kemudian ada R kecil itu hambatan dalam suatu sumber ya. Misalnya baterai itu tertulis punya tegangan 1,5 volt ya, maka itu disebut sebagai E atau GGL. Sedangkan R kecil itu nilai hambatan dalamnya, karena bagaimanapun sebuah baterai juga akan punya hambatan dalam, bahan-bahannya dan juga sirkuitnya juga punya hambatan itu R ya, yang kecil. Kemudian baterai dihubungkan dengan sebuah lampu misalnya R besar ya, itu berarti hambatan lampu ya, maka otomatis ada arus yang mengalir dari baterai ke lampu ya, I. Maka secara utuh dapat kita hubungkan I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil ya. Jadi buat arus total itu merupakan pembagian antara gaya gerak listrik dibagi dengan total hambatan luar dan hambatan dalam. Rumus selanjutnya dapat kita hubungkan pada keterangan di sampingnya. Otomatis kalau sumber listriknya atau baterainya semakin banyak, maka GGL-nya juga semakin besar ya, tergantung bagaimanakah cara menyusunnya. Kalau disusun secara seri ya jelas tegangannya GGL-nya itu akan semakin besar ya. Sebaliknya kalau disusun secara paralel ya akan semakin kecil tegangannya itu ya. Jadi baterai itu akan disusun seperti apa, itu akan menentukan besarnya gaya gerak listrik totalnya
rumusnya sama, hanya ditambahkan N itu jumlah baterai ya. I sama dengan NE dibagi R besar ditambah NR. N itu jumlah baterai. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan seri dari hambatan. Ya, itu ada R1, R2, R3 dan seterusnya. Ya, perhatikan bahwa R1, R2, R3 adalah sebuah lampu atau hambatan lampu. Kalau dihubungkan seperti itu, maka dari A sampai B itu merupakan gabungan ya, total hambatan ketiga lampu tersebut. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 itu sama dengan RS ya, total hambatan seri. Ya, lihat gambar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian seri itu sama. Ya, katakanlah dari A ke B itu arusnya 5 ampere. Maka I1, I2, I3 juga 5 ampere sama ya. Misalnya lampu 1 itu punya arus I1, lampu 2 I2, lampu 3 I3. Jadi lampu 1 juga punya kuat arus 5 ampere. Lampu 2 5 ampere, lampu 3 5 ampere. Itu pemahamannya ya. Kemudian untuk tegangannya, perhatikan kalau disusun secara seri, maka otomatis tegangannya juga semakin besar ya. Tuh, V1 tambah V2 tambah V3 itu kalau dijumlahkan sama dengan V total ya. Ya, itu sifat-sifat rangkaian seri. Kemudian untuk susunan hambatan secara paralel ya, perhatikan cara menyusunnya secara bertingkat ya, di mana kita dapat menyimpulkan secara paralel ya, seper RS ya, atau maaf seper RP ya, total hambatan rangkaian paralel seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya, tergantung berapakah jumlah R-nya. Pada rangkaian paralel berlaku sifat-sifat sebagai berikut ya, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V total. Misalnya tegangan dari baterai 12 volt, maka setiap lampu, setiap hambatan R1, R2, R3 juga punya tegangan 12 volt sama. Tapi sebaliknya, untuk kuat arus listrik itu merupakan penjumlahannya. Ya, misalnya dari baterai itu mengalir 12 ampere. Kemudian dibagi 3, ada I1, I2, I3, ya ada percabangan ya. Sesuai hukum Kirchhoff, maka dapat disimpulkan bahwa I total itu sama dengan jumlah dari I1, I2, dan I3 ya, itu pemahaman mengenai susunan rangkaian listrik. Bapak rasa cukup belajar kita pada hari ini. Semoga kalian semuanya bisa sedikit memahami apa yang Bapak sampaikan. Jangan lupa terus belajar, jangan patah semangat, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan kalian dengan cara mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker di tempat umum, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sampai jumpa kita pada materi kita selanjutnya.